tadi Pak Muklis bilang Semada adalah sekolah yang bernafaskan Islam, tapi kan tidak semua murid di sini beragama Islam, betul ya Pak? Iya, betul. Nah, itu respon dari anak-anak atau mungkin atau mungkin respon dari sekolah kepada anak-anak yang non Muslim ini bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan menarik ini. Halo semuanya, welcome back to Tikes Semada Podcast. Nah, di kesempatan kali ini saya Naufal Julian Ahadani akan menjadi host untuk episode kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita bersama dengan Bapak Muklisin ya, yang mungkin biasa dikenal anak-anak atau teman-teman sebagai Pak Muklis. Dan beliau ini juga mengajar di SMA Negeri 2 Trenggalek sebagai guru agama, dan kalau di kelas saya ya Pak, di kelas 11F, saya tahunya Bapak itu mengajar bahasa Indonesia, betul ya Pak? Iya, betul. Nah, selain menjadi guru di SMA Negeri 2 Trenggalek, Pak Muklis ini juga bertindak sebagai pembina OSIS Sekbid apa Pak? Sekbid 1 Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Nah, mungkin itu yang saya ketahui dari Pak Muklis. Mungkin untuk perkenalan akan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Muklis, karena ya mungkin beliau yang bisa menjelaskan lebih baik bagaimana perkenalannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host kita yang keren di SMA Negeri 2 Trenggalek ini, Kak Naufal. Nama panjangnya Kak Naufal Juliandra. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Pak Mukhlis. Nama pendeknya, nama panjang saya Pak Mukhlisin. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Trenggalek sebagai guru pendidikan agama Islam, kemudian juga sebagai pembina di Sekbid 1 OSIS bidang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih hari ini telah diundang di podcastnya SMA 2 Trenggalek. Ini kali pertama tampil di podcast ini, dan saya juga menyapa teman-teman di ini, saya live IG juga, di IG saya Iskandar Zulkarnain. Halo, selamat pagi. Ini hari Jumat. Jumat itu kalau dalam Islam dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Jadi Jumat berkah itu biasanya memang hari yang paling diistimewakan di antara hari-hari yang lain, dan dalam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik-topik yang menarik. Ternyata ada sedikit kesamaan ya Pak di antara kita ya. Sama-sama baru pertama kali mengisi podcast kali ini Pak. Ya, biasanya kalau yang sudah-sudah di radio RPA, Radio Praja Angkasa, radionya Pemkab Trenggalek pernah. Cuman untuk yang podcastnya baru pertama kali, dan keren, Semada keren. Kalau saya malah belum pernah sama sekali. Oh ini iya. Pertama kali Pak. Oke Pak. Baik Pak Muklis, ini saya ada beberapa pertanyaan. Ini kami dapatnya dari murid juga, dan ada beberapa yang saya personal ingin tahu dari Pak Muklis sendiri. Mungkin pertanyaan yang pertama, tadi kan kita mengadakan podcast ini dengan nuansa Islamik ya Pak? Iya. Nah, untuk kegiatan berbasis Islamik yang pernah diadakan di Semada itu apa aja ya Pak? Oke, baik. Meskipun SMA Negeri 2 Trenggalek ini adalah sekolah yang berbasis umum, yang menjadi siswa di sini ada yang non Muslim juga. Dari 900 sekian, 942 itu ada sekitar 10 siswa non Muslim. Jadi seluruh siswa SMA Negeri 2 Trenggalek memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk dapat sekolah di sini. Nah, khususnya untuk yang beragama Islam atau yang Muslim, kita memberikan kegiatan, menyuguhkan kegiatan-kegiatan yang menarik, kegiatan-kegiatan dapat meningkatkan iman dan takwa siswa-siswi SMA Negeri 2 Trenggalek, khususnya yang beragama Islam. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, kegiatan ini kegiatan unggulan dulu atau kegiatan yang umum? Umum dulu Pak, nanti unggulannya kita taruh di bagian akhir, nanti ada pertanyaan sendiri. Oke, siap. Kegiatan pembiasaan sholat fardu, sholat duhur dan asar berjamaah di masjid sekolah, sholat Jumat di sekolah, kemudian pembiasaan sholat-sholat sunnah di sholat duhanya, kemudian kita juga pembiasaan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, kemudian kita ada tadarus di kelas juga, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, peringatan Hari Besar Islam.
mulai dari kegiatan Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri kita tadarus di masjid, kita sholat tarawih bersama, kita santunan di bulan Ramadan. Kemudian peringatan Isra Mi'raj melalui kegiatan lomba-lomba Islami. Kemudian di Maulid Nabi biasanya kita mengadakan pengajian akbar, kita mengundang kiai, kita mengundang gus, kita mengundang ustadz untuk kita hadirkan di sekolah. Kemudian peserta pengajiannya siswa-siswi SMA Negeri 2 Trenggalek. Kita juga kegiatan yang ini Muharram. Kita kegiatan Muharram biasanya kita mengadakan kegiatan Khatmil Quran, kemudian kita santunan sekaligus pengajian, dan satu lagi kegiatan istighosah dan doa bersama biasanya kita laksanakan saat menjelang kelulusan. Dan kegiatan yang legend ini, kegiatan kita yang legend yaitu Khatmil Quran yang dilaksanakan sudah sejak tahun 2008. 2008 Pak? 2008. Itu Bapak yang mengurus di 2008 sampai sekarang itu? 2008 saya masih SMA kelas 2. Oh, Loh sampean? Kalau saya 2008 mungkin masih 2 tahun Pak. Kelahiran tahun berapa? 2006. 2006, berarti sampai 2 tahun. Saya masih SMA, kegiatan Khatmil Quran sudah ada di sekolah ini, luar biasa, terawat sampai 2024 hari ini. Saya masih belum di sini Pak, 2 tahun. Belum kenal galak mungkin. Iya. Oke, mungkin kan katanya yang Khatmil Quran itu legend ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kok disebut legend dan kenapa kok dari 2008 sampai sekarang itu masih tetap eksis. Baik, bahwa Al-Quran sebagai sebuah panduan hidup kita, sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita. Kami kalau yang dulu kita belum tahu, inisiatornya dulu adalah Bapak Sugeng Riono, Bapak Kepala Sekolah kita. Beliau mengadakan kegiatan itu sebagai bentuk untuk membumikan Al-Quran di SMA Negeri 2 Trenggalek. Meskipun ini sekolah umum, tapi beliau sebagai inisiator, salah satu inisiator, berikhtiar bagaimana kemudian nafas-nafas Islami, Al-Quran bisa terus terlantunkan. Dan itu sejak 2008, dan Alhamdulillah sampai hari ini ikhtiar dari Bapak Sugeng Riono sebagai kepala sekolah pada masa itu dan berlanjut sampai hari ini, yang kemudian tradisi-tradisi berbudi luhur ini, tradisi-tradisi baik membumikan Al-Quran di SMA Negeri 2 Trenggalek terus terawat sampai hari ini. Dan menariknya Naufal, kegiatan ini bukan hanya sekedar Khatmil Quran atau khataman saja, tapi bagi siswa-siswi juga menarik. Kenapa? Karena kegiatan ini bagi yang ikut kegiatan, kita mulai jam 7:30, 8:30 break, sholat duha. Setelah sholat duha kita ada coffee break, enak kan? Ada kue, ada minuman. Setelah selesai sholat duha, coffee break, nanti kita lanjutkan ke Khatmil Quran sesi kedua. Selesai Khatmil Quran, anak-anak dapat nasi kotak. Dan ini rutin loh, ini rutin setiap bulan. Menarik, jarang sekolah bisa menyelenggarakan rutin. Ini rutin setiap bulan kita laksanakan. Dan sesekali kita juga kolaborasi dengan sekolah. Kegiatan ini berbarengan dengan santunan anak yatim dan piatu, baik dari yang siswa yatim piatu di sekolah maupun di panti-panti asuhan sekitar sekolah maupun warga sekitar desa di Sambirejo sekitar sekolah. Oh, maaf Pak, berarti kegiatan Khatmil Quran itu ada setiap bulan? Setiap bulan kita laksanakan, pesertanya nanti kita gilir 3 kelas gantian gitu. Oh. Nah mungkin dari banyak kegiatan ini ya Pak, apa sih manfaat yang mungkin dirasakan oleh murid atau mungkin dari Bapak Ibu guru sendiri gitu, adanya banyak program kegiatan ini? Baik, di Sekbid 1 OSIS, saya kan pembina di bidang pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berikhtiar bagaimana kemudian anak-anak yang masuk ke Semada itu random, berbagai ya kan, berbagai macam latar belakang, berbagai macam latar belakang budaya, keluarga, kemudian basic pendidikan agama juga bermacam-macam. Ada yang dari TPA,
ada yang dari madrasah, ada juga dari pesantren. Kita mencoba memoles mutiara yang beragam, yang random ini menjadi sebuah mutiara pada akhirnya, menjadi sebuah hal yang berharga. Oleh karena itu manfaat dari kegiatan-kegiatan ini pembiasaan ibadah, peribadahan, sholat fardu maupun sholat sunnah, kemudian khotmil Quran ini kita ingin membekali dan menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 2 Trenggalek khususnya Muslim menjadi punya karakter religius yang kuat, ibadahnya bagus, ibadahnya kuat, pembiasaannya bagus, dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Ini adalah salah satu manfaat yang kita utamakan, karena tugas manusia diciptakan sebagai khalifah adalah beribadah kepada Allah, dan salah satu wujud beribadahnya adalah sholatnya baik, akhlaknya baik, ngaji Al-Qurannya juga baik, paket komplit. Kira-kira seperti itu. Berarti harapan dari kegiatan ini itu supaya murid-murid menjadi lebih baik lagi begitu ya Pak ya? Iya, secara ngajinya lebih bagus karena kita pembiasaannya. Kemudian ibadahnya juga bagus karena kita juga ada pembiasaan dan pendisiplinan sholat. Juga karakter dan akhlaknya, senyum, sapa, salam ketika bertemu bapak ibu guru, kita wajib dan kita tekankan untuk menyapa lebih dulu, mengucapkan salam, cium tangan, memberikan rasa hormat, karena karakter-karakter ini yang nantinya sangat penting untuk kemanfaatan anak-anak di masa depan. Berarti peran guru di sini itu vital sekali ya Pak ya? Sangat vital, bukan hanya sekedar mengajar ya. Iya. Kita tekankan bahwa guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik melalui mau'idotul hasanah, memberikan ceramah yang baik, memberikan himbauan, memberikan nasihat, tapi juga bukan hanya mau'idotul hasanah, tapi juga uswatun hasanah. Selain ngomongi ke anak-anak, ayo sholat fardu, ayo nak sholat sunnah, ayo nak ngaji, tapi juga bapak ibu guru di sini memberikan uswatun hasanah. Waya duhur yo budal, Jumatan yo budal, sholat sunnah kita contohkan, salam kita berikan, ngaji kita juga kita biasakan. Jadi anak akan terbiasa, kemudian anak juga akan meniru uswah hasanah dari bapak ibu guru di SMA Negeri 2 Trenggalek. Intinya kita ingin membawa, meskipun kita sekolah yang berbasis umum, tapi sekolah yang juga bernafaskan Islam. Tadi kan Bapak bilangnya sekolah yang bernafaskan Islam ya. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang menarik juga buat teman-teman, karena kita kan tahu meskipun tadi Pak Muklis bilang Semada adalah sekolah yang bernafaskan Islam, tapi kan tidak semua murid di sini beragama Islam, betul ya Pak? Iya, betul. Nah, itu respon dari anak-anak atau mungkin respon dari sekolah kepada anak-anak yang non muslim ini bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan menarik ini. Saya harus menjawabnya dengan bijak ini. Jadi di SMA Negeri 2 Trenggalek ini ada 10 siswa non muslim, siswa Kristen ya. Nah, Pak, katanya di sini sekolah bernafaskan Islam, tapi kan ada juga siswa non muslim. Apakah hak-hak mereka juga diberikan? Tetap diberikan. Jadi setiap Jumat ada guru agama Kristen yang hadir di SMA 2 Trenggalek untuk memberikan pendidikan pelajaran agama Kristen. Jadi saat anak-anak dan bapak-bapak guru yang muslim sholat Jumat di masjid, anak-anak yang non muslim khususnya yang beragama Kristen mendapatkan pendidikan agama Kristen di sini, juga menghadirkan guru Kristen. Jadi hak dalam beragama kita hargai, kita hormati, kita berikan fasilitasi juga. Maaf Pak, dulu saya sempat lihat waktu ada kegiatan belajar agama Kristen itu, ada kenalan saya dari sekolah lain yang ikut belajar juga. Itu apa memang Semada ini juga memfasilitasi murid atau siswa dari sekolah lain untuk belajar di Semada atau bagaimana Pak? Oh iya Noval, di SMA 2 Trenggalek ini bukan hanya siswa-siswi Semada loh yang belajar agama Kristen, tapi juga yang dari SMA 1 Trenggalek dan beberapa SMK, SMA yang lain juga ada di sini. Jadi bisa dikatakan pemusatan siswa beragama Kristen untuk mendapatkan pendidikan atau pelajaran agamanya Kristennya di
SMA Negeri 2 Trenggalek. Pelaksanaan biasanya pada saat sholat Jumat berlangsung anak-anak mendapatkan pendidikan agama Kristen. Saya kira waktu itu ini ada kegiatan apa kok ada teman saya dari SMK kalau nggak salah waktu itu dari SMK kok datang ke sini terus di lain waktu saya lihat ternyata ada kegiatan belajar agama Kristen. Oh iya Kak Novel, tadi pertanyaannya sampean belum terjawab. Bagaimana saat kegiatan agama Islam, kegiatan keagamaan Islam berlangsung bagi siswa non muslim kan gitu ya? Iya. Bagi siswa yang Kristen, bagi non muslim. Kita memberikan hak kepada anak-anak yang non muslim untuk tidak mengikuti kegiatan pada saat kegiatan berlangsung, misalkan pada saat pondok Ramadan, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, kita memberikan kesempatan untuk tidak mengikuti kegiatan karena mereka juga punya kepercayaan sendiri. Kalau pas di kelas, saya kan ngajar PAI juga, mengajar pendidikan agama. Di kelas 11B itu ada 2 siswa yang non muslim Kristen, Susinta dan Samantha, kebetulan kembar ini. Nah, Susinta dan Samantha kita berikan kesempatan untuk tidak mengikuti kegiatan agama di kelas. Kita berikan persilahkan, Dok, mau di perpus silahkan, mau keluar disilahkan, tapi kadang juga ke perpus, kadang juga masih di kelas, tapi dengan tidak mengikuti atau mengikuti kegiatan kita persilahkan. Jadi boleh tetap di kelas, boleh keluar kelas, boleh ke perpus atau yang lain, kita persilahkan saat pembelajaran agama Islam berlangsung. Ini sebagai sebuah bentuk toleransi kita kepada anak-anak yang beragama Kristen atau non muslim gitu. Nah, ini kita pindah ya, jadi kan kita berbicara tentang yang ada di dalam sekolah. Nah, sekarang kita coba lihat yang ada di luar sekolah. Kalau ada event-event berbasis keagamaan, mungkin kayak seminar atau lomba-lomba keagamaan yang diadakan di luar sekolah, partisipasinya anak-anak di Semada itu seperti apa sih Pak? Baik Kak Noval, ada TPM, ini sudah lama, Temu Pelajar Muslim. Ini adalah forumnya pelajar Muslim se-Kabupaten Trenggalek. Ini Rohis, Kerohanian Islam atau SKI, Seksi Kerohanian Islam yang mengadakan Seksi Kerohanian Islam se-Kabupaten Trenggalek. Ini biasanya ada kegiatan seminar, workshop, penguatan. Itu biasanya dilaksanakan setiap tahun, 1 tahun sekali. Nah, ini siswi SMA Negeri 2 Trenggalek yang Muslim ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena ini kegiatan positif, jadi kita support. Ini malah menjadi sebuah wadah untuk bertemunya siswa-siswi dalam bingkai kerohanian Islam atau Rohis untuk bertemu di lingkup Kabupaten Trenggalek. Kalau OSIS ada namanya HIMO ya. Saya kurang tahu Pak. HIMO itu himpunan asosiasi atau perkumpulan OSIS se-Kabupaten Trenggalek maupun lingkup Jawa Timur. Dulu ketua HIMO-nya Trenggalek sini, Mas Najib. Ya. Nah, kalau OSIS ada HIMO, kalau Rohis ada kegiatan semacam TPM, Temu Pelajar Muslim, ini mewadahi kegiatan Rohis Kerohanian Islam se-Kabupaten Trenggalek. Kayaknya positif dan kita support juga. Nah, kalau itu tadi kan yang diadakan di luar sekolah ya Pak. Kalau perlombaan nih yang pernah diadakan di Semada itu ada nggak sih Pak? Mungkin perlombaan di tingkat SMA atau SMP MTS atau mungkin SD juga malah ada Pak? Oh iya. Itu yang kita memberikan fasilitasi kegiatan ya. Iya. Oke. Disnatalis SMA 2 Trenggalek, SMA Negeri 2 Trenggalek pernah mengadakan MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran atau lomba kiroat bagi peserta didik atau pelajar SMP MTS se-Kabupaten Trenggalek. Jadi pada saat Disnatalis kita mengadakan lomba, kita ingin tahu bagaimana kemudian potensi-potensi siswa-siswi MTS terkait kegiatannya atau kemampuan MTQ-nya, Musabakoh Tilawatil Quran atau kemampuan kiroatnya. Bukan hanya MTQ. Pada saat Disnatalis lombanya banyak, tapi yang nuansanya Islam ya itu. Terus kemudian SMA 2 Trenggalek juga pernah bermitra dengan IPNU dan IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini mengadakan kegiatan festival anak soleh, pesertanya dari SDMI di SMA 2 Trenggalek, seperti lomba kaligrafi dan lomba
kaligrafi, lomba pidato Islam, itu kita juga pernah menjadi tuan rumah atau ketempatan kegiatannya adik-adik dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kegiatan lomba Islam yang internal itu juga ada. Itu rutin kita laksanakan saat Isra Mi'raj. Ah iya betul Pak. Nah, Saman mungkin pernah ikut ya? Iya pernah sekali. Partisipasi di kegiatan. Iya karena terpaksa sih Pak lebih tepatnya. Bukan terpaksa Kak, diberikan amanah. Iya betul. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang paling tinggi adalah dipercaya. Lek sampean sudah dipercaya oleh teman-teman satu kelas mengikuti lomba, mengikuti kegiatan sebagai delegasi kelas, berarti sampean adalah derajatnya yang paling tinggi karena dipercaya untuk ikut kegiatan. Nah, kegiatan lomba tadi yang kita pesertanya SMP MTS kan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran se-Kabupaten Trenggalek, pesertanya MTS SMP. Kemudian tingkat SD kita bermitra berIPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, pernah datang ke sini. Kita jadi tuan rumah untuk lomba festival anak soleh di sini. Kalau lomba keagamaan yang internal itu kegiatannya kita laksanakan pada saat peringatan Isra Mi'raj. Pertama, lomba hijabhan. Apa itu Pak? Yusamen tidak ikut wong laki-laki. Hijabhan itu lomba tata rias Islami. Gaunnya Islam, gaunnya Islami, muslimah. Kita juga bermake up di make up kayak gitu. Kayak ini nih, ada Miss Universe kan? Tapi berbasis Islami. Iya. Ada lomba modeling tapi ini Islami. Nanti selain dress code-nya Islami, juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk para model-model ini. Pertanyaan seputar wawasan keislaman. Itu yang pertama. Ada juga lomba kaligrafi. Kita menulis Asmaul Husna dihias dengan berbagai seni dan kreativitas anak. Ada lomba azan, khusus laki-laki ini. Lomba azan, juga ada lomba dai. Kalau lomba dai, putra dan putri bisa ikut kegiatan. Inilah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lomba Islami di lingkup internal. Pak, saya penasaran sama lomba yang modeling tadi. Untuk yang laki-laki kapan ya Pak? Mungkin teman-teman juga ada yang mau tahu kan, untuk yang laki-laki mungkin ada apa enggak sih Pak ke depannya? Gini, saya pikir fashion itu sangat berpihak pada muslimah, pada perempuan, ya kan? Kalau laki-laki model bajunya gitu-gitu aja. Ya sama ya Pak ya, Iya, kemeja, toh. bawahnya celana, mentok-mentok sarung. Enggak, Ya, Pak. Yang mentok-mentok mungkin pakai jubah ya Pak ya. Nah, ini ada, tapi wadahnya bukan lomba hijabhan, tapi cerdas cermat Islam. Ada juga ini lomba internet, itu di lomba antar kelas. Cerdas cermat Islam itu lomba bersifat regu atau kelompok, jadi antar kelas akan dilombakan wawasan keislaman mereka. Ini pesertanya boleh putra, boleh putri. Jadi wawasan keislamannya akan diuji dalam lomba cerdas cermat Islam. Itu lomba-lomba yang skopnya internal sekolah. Oke, terus apa lagi ya Pak ya? Oh iya Pak, kemarin kan kita habis menunaikan Idul Adha ya Pak ya, masih dalam masa Idul Adha lah saat ini. Iya. Itu di Semarang kegiatannya apa aja Pak kalau Idul Adha itu? Baik, Idul Adha, hari Tasyrik itu adalah puncak haji. Orang-orang yang terpanggil, umat Islam yang beruntung telah berangkat haji, melaksanakan puncak ibadah haji pada saat hari Tasyrik. Pada saat di sini pelaksanaan Idul Adha, sholat Idul Adha, dan juga penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, melalui podcast ini, siapapun yang mendengar ini, saya turut mendoakan dengan ketulusan hati, dengan ikhlas, semoga panjenengan semua, kita semua mendapatkan kesempatan untuk terpanggil menjadi jamaah haji. Entah kapan waktunya, semoga kita dapat ke Baitullah, kita dapat sowan ke sana, kita dapat berhaji bersama keluarga. Amin. Amin. Nah, kegiatannya apa di SMA Negeri 2 Trenggalek pada saat Idul Adha? Yang pertama, kita sholat Idul Adha seluruh warga sekolah bersama masyarakat sekitar sekolah, masyarakat Desa Sambirejo. Setelah kita sholat, pada saat sholat kita menghadirkan imam dan khotib dari luar.
Oh, bukan dari sekolah, Pak? Bukan. Imam dan khotibnya tahun ini adalah Kiai Irhamna, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ibtiqari Karangan, Perintis, dan juga beliau juga sebagai Dewan Asatid atau Ustadz di Pondok Pesantren Qomarul Hidayah Tugu. Jadi beliau kita hadirkan untuk menjadi imam dan khotib sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat bersama masyarakat kita menyembelih hewan kurban. Sama tahu nggak kemarin kita menyembelih apa? Nggak tahu Pak, soalnya saya nggak ikut ke sekolah kemarin. Loh, Kan di rumah juga ada Pak kegiatannya. kegiatan apa? Oh, sholat Idul Adha. Iya. Oke. Saya juga ikut majlisan di rumah Pak. Kita kemarin tidak menyembelih unta. Yang kita sembelih adalah sapi. Nah, sapi kita sembelih, kemudian daging sapi kita bagikan kepada siswa-siswi yang kemarin kategori mustatafin atau kurang beruntung dan yatim piatu, kemudian ke panitia penyelenggara, kemudian ke masyarakat sekitar desa Sambirejo, agar pada saat hari besar ini semua bisa menikmati daging kurban dan berbahagia bersama. Kalau hewan kurbannya itu sumbernya dari mana ya Pak? Apakah itu dari sekolah yang dari pihak sekolah yang berkurban, atau mungkin ada titipan dari warga sekitar, atau mungkin orang luar yang menitipkan ke Semada? Ini yang berkorban adalah sekolah ya, yang berkorban adalah SM Negeri 2 Trenggalek yang kemudian dari penyembelihan ini kita bagikan kepada masyarakat. Terus kedepannya itu kira-kira kegiatan apa yang akan dilaksanakan? Kan tadi kan sempat disinggung sama Bapak bahwasannya kalau Muharram itu mengadakan khatmul Quran juga ya Pak? Iya. Nah, sebentar lagi kan Muharram, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kegiatannya apa saja? Berbicara tentang Muharram, berbicara tentang Hijriyah. Muharram adalah tahun pertama Islam. Itu diperingati dalam cerita historis dalam Sirah Nabawi adalah pertama kali Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena pada saat itu orang kafir Quraisy tidak welcome dengan keberadaan Kanjeng Nabi, syiar Islamnya terhalang, akhirnya beliau hijrah dari Mekah ke Madinah atau Yasrib. Nah, itu kemudian diperingati sebagai hari tahun pertama Hijriyah. Kegiatan-kegiatan di bulan Hijriyah yang sudah biasa kita laksanakan dan akan kita laksanakan, kita mengadakan khatmil Quran yang rutin setiap bulan, kemudian kita kemas dengan santunan anak yatim dan piatu. Siapa pesertanya? Dari panti asuhan sekitar sekolah, dari masyarakat sekitar sekolah, dan juga ada beberapa dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Trenggalek. Di tahun baru Islam ini kita berupaya berikhtiar semua mendapatkan kebahagiaan mengawali tahun baru Islam 1446 Hijriah. Itu kan yang kegiatan mungkin bisa dikatakan rutin ya Pak ya? Iya. Rutin tiap tahun. Kalau kegiatan baru ini yang ingin diadakan ke depannya itu apa? Mungkin ini akan jadi hal eksklusif ya, yang mungkin baru disampaikan di sini mungkin. Oh iya, Kak Noval, kita kalau SMA Negeri 2 Trenggalek sudah ke-17 mengadakan Semada Musik Festival ya. Semada Musik Fest yang kemarin mengundang siapa? Denny Caknan bersama DJ Music kita hadirkan untuk meramaikan malam di SMA Negeri 2 Trenggalek, dan kita juga itu pesertanya atau penontonnya umum juga banyak kan. Kita bahasanya ambiar bareng. Kalau di SMA 2 Trenggalek ada kegiatan tahunan namanya Semada Musik Fest. Kita akan mencoba mengawali kegiatan Semada Islamic Fest atau Semada Islamic Fest ini kita akan mencoba mengadakan festival sholawat se-Kabupaten Trenggalek. Kalau pesertanya ada dua alternatif. Pesertanya ada yang kemudian yang tingkat SMP, antar SMP dan SMA, ada juga yang umum. Tapi ini masih berupa draft kegiatan
yang nantinya akan coba kita finalisasikan. Kita akan mohon petunjuk kepada Ibu Kepala Sekolah dan Pak Pembina dari OSIS, koordinator, bagaimana kemudian teknis kelaksanaan kegiatan. Tapi insya Allah semoga Semada Islamic Fest bisa terlaksana di tahun ini. Amin. Semoga segera terlaksana ya Pak ya. Iya. Oke, jadi dari podcast ini kita ada banyak sekali ya Pak ya yang bisa kita ambil ya. Mulai dari tadi disebutkan kalau kita harus mengubah pola pikir kita dari terpaksa menjadi diberi amanah ya Pak ya. Iya. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya Pak ya. Mungkin dari Bapak ada tambahan atau pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak atau mungkin penonton lain? Baik, Kak Noval dan tim podcast, terima kasih atas undangan hari ini. Saya juga menyapa para netizen rahimakumullah. Semoga para netizen diberikan kewarasan, kesehatan, zahir dan batin, kemudian bisa bijak juga dalam bermedia sosial. Terima kasih atas kegiatan podcast hari ini. Semoga ini bukan pesan yang terakhir, jangan pesan terakhir, tapi pesan saya di podcast ini khususnya untuk saudara-saudara saya yang muslim. Mari senantiasa kita mengawali kegiatan dengan basmalah, artinya kita melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Semoga setiap kegiatan dan aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pesan saya untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Trenggalek khususnya, dan juga untuk anak-anak SMA, seluruh pelajar sih, SMP, SMA, SD, tetap jaga sholat, terutama sholat fardu, dan juga hormati orang tua dan guru, karena dengan demikian insya Allah berkah sebagai pelajar akan bisa kalian dapatkan. Boleh bersyair ini? Boleh, silakan Pak. Syairnya ini saya mengambil dari sebuah kitab yang diciptakan para kiai dari Lirboyo Kediri. Kitabnya namanya Alala. Ini kitab yang sering didderes, dinyanyikan, dilantunkan, diajarkan di madrasah-madrasah. Kira-kira begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani tukain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Elingo dak hasil ilmu angin nem perkara bakal tak critaake kumpule kanthi pertelo rupane limpatalopo sobar lawana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Baik, terima kasih ya Pak Muklis sudah mau hadir dalam episode podcast kali ini. Kita mendapatkan banyak sekali pesan dan amanat dari apa yang Bapak sampaikan. Mungkin untuk menutup podcast kali ini saya tutup dengan pantun mungkin ya Pak ya? Oh, pantun? Iya. Karena Kak Noval pakai pantun, saya nanti juga balas dengan pantun. Oke, siap. Buah nanas baru dibeli, ditambah gula enak sekali. Cakep. Akhiran kata see you again di episode Tikes yang lain. Oke, pantun saya begini. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Jika kami ada salah, mohon maafkanlah. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.